Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, berbicara tentang khawatir. Siapa sih yang belum pernah merasa khawatir dalam hidupnya? Rasanya hampir setiap hari orang merasa khawatir karena apapun. Pagi-pagi sudah khawatir kalau bangunnya kesiangan. Khawatir terlambat, khawatir macet jalannya, khawatir dengan sekolah, kuliah, ujian, tugas-tugas, khawatir tidak lulus, khawatir tidak diterima kerja, khawatir karena jodoh, khawatir bisnisnya bermasalah, dan semua hal dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Membiarkan rasa khawatir menteror hidup kita setiap saat? Atau mengatasi dengan cara apa? Minta pertolongan orang lain? Atau bagaimana? Mari kita pergumulan bersama dan kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, keselamatan, kekuatan, penghiburan. Demikian juga jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus kami mohon berkat-Mu untuk segala kekhawatiran yang sering kami rasakan dalam kehidupan kami. Mohon hikmat-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Roh Kudus memampukan kami dapat memahami, menghayati dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari Mazmur 55 ayat 23 yang tertulis demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema mengatasi rasa khawatir. Saudaraku, pemazmur menyatakan ketika kita menghadapi pencobaan yang berat untuk ditanggung, Allah mengajak kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran itu kepadanya. Dia akan menanggung beban itu bersama kita dan memelihara dalam setiap situasi. Demikian juga Rasul Petrus menasihati kita menghayati kenyataan yang ada untuk dihadapi terhadap rasa khawatir dalam hidup kita. Kita akan menerima itu dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudaraku, Rasul Petrus menyatakan pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan setiap anaknya adalah suatu kebenaran yang ditekankan sepanjang firman Allah. Semua ketakutan, kekhawatiran, dan keprihatinan harus diserahkan sepenuhnya kepadanya. Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Filipi menghadapi kekhawatiran dalam hidup agar bisa merasakan damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 menyebutkan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Rasul Paulus menasihati satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Mengapa demikian? Karena melalui doa kita memperbarui kepercayaan kita kepada Allah yang setia dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita.
Allah akan menguatkan kita untuk melakukan segala yang Ia ingin dari kita. Kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ketika kita berseru kepada Allah dari hati yang hidup di dalam Kristus dan firman-Nya, maka damai sejahtera Allah menguasai jiwa kita yang sedang dikuasai oleh rasa khawatir. Damai sejahtera adalah kesentausaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Perasaan itu meliputi keyakinan yang teguh bahwa Yesus dekat dan kasih Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita demi kebaikan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita di hadapan Allah dalam doa, damai sejahtera itu akan mengawal hati dan pikiran kita sambil mencegah kesusahan dan duka cita dalam hidup yang mengganggu kehidupan kita dan meruntuhkan harapan kita. Kalau ketakutan dan kekhawatiran kembali, maka doa, permohonan, dan ucapan syukur akan membawa kita di bawah damai sejahtera Allah sehingga kita merasakan aman dan sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Kesaksian firman Tuhan menunjukkan betapa rasa khawatir, kesusahan, ketakutan oleh karena kasih dan kemurahan Allah dalam kuasa-Nya diubah menjadi damai sejahtera. Bagaimana agar semua itu sungguh dapat hadir dan kita rasakan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyerahkan rasa khawatir dalam hidup kita di dalam doa. Melalui doa, apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kalau digambarkan beban berat yang harus kita pikul menjadi tanggungan dalam hidup kita, Tuhan akan mengambil alih tanggung jawab itu menjadi terasa ringan. Sekaligus Tuhan juga memberikan hati kita damai sejahtera. Tidak ada lagi rasa takut, cemas, khawatir. Yang kita rasakan adalah tenang, tentram, damai sejahtera menguasai dalam hati dan pikiran kita. Sebab kita yakin kalau Tuhan mengambil alih segala urusan kita, semuanya akan selesai dengan baik, seturut dengan kehendak-Nya. Yang kedua, percaya dan mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan dan kemampuan sendiri. Tuhan dengan kekuatan dan kuasa-Nya akan bisa menyelesaikan permasalahan sesulit dan seberat apapun. Dan yakinlah, apapun dan bagaimanapun penyelesaiannya, pasti yang terbaik untuk kita dan seturut dengan kehendak-Nya. Yang sering membuat kita khawatir karena kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita yang terbatas. Ketika kita mengimani kekuatan dan kuasa Allah yang tidak terbatas, maka kita bisa merasakan kelegaan dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu mengambil alih segala kekhawatiran dalam hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kami kelegaan dan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Bapa, mampukan kami untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau atas segala kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kami. Mohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, pimpinan dan pemberian Roh Kudus dalam hati dan pikiran memberkati saudara semua. Amin.